Halo sahabat bisikan malam, selamat bertemu kembali dengan channel saya ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya sahabat semuanya mengetahui dari update cerita terbaru selanjutnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Emangnya ada apa mas? Ucap Bayu kaget sambil mengerutkan keningnya. Karena dia sendiri sekarang dalam keadaan bingung dan pusing memikirkan banyak hal. Terutama tentang pesugihan yang ditawarkan oleh Nyai Laraswati kepada dirinya yang masih dipertimbangkan. Aku mau ritual, tolong kamu tungguin di sini. Aku baru pertama kali di padang larangan ini, kata orang itu. Oh iya mas, saya tungguin di sini, ucap Bayu. Kemudian, pria itu membuka kopernya yang dari tadi dibawanya dengan hati-hati sekali. Alangkah terkejutnya Bayu, ketika pria itu membuka kopernya, bau amis yang semerbak menyengat di hidungnya Bayu. Mana mungkin Bayu tidak begitu penasaran, akhirnya Bayu mencoba mengintip apa yang ada di koper tersebut. Bayu melihat ada seekor ayam cemani yang sudah disembelih. Kemudian, banyak juga bermacam-macam bunga dan rampe lainnya. Pria itu segera mengeluarkan semua persembahannya, kemudian mulai membakar seikat dupa yang dia keluarkan dari kantong kopernya itu. Semerbak bau dupa akhirnya mengalahkan bau amis dari ayam cemani yang dibawanya. Pria itu langsung bersemedi di hadapan sesaji yang telah ia siapkan dari awal. Bertapanya pria itu tidak lama. Setelah sekitar 20 menit bertapa, pria itu mulai bangkit dan melarung ayam cemani yang dia bawa ke tepi sungai di dekat padang larangan. Terima kasih ya mas, sudah mau menemani saya di sini, ucap pria itu sambil menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan ke tangan Bayu. Apa ini mas? Enggak usah mas, ucap Bayu yang mencoba menolak uang itu. Tolong diterima mas, diterima. Saya melihat mas itu, seperti melihat diri saya sendiri. Saya dulu, orang yang kesusahan seperti mas, tapi sekarang sudah tidak lagi, ucap pria itu kepada Bayu. Lalu Bayu menghela napas, dia pada saat ini selain pusing karena memikirkan masalahnya, dia juga pusing karena sama sekali tidak punya pegangan uang. Bahkan, pada saat ini saja, Bayu numpang di warungnya Mbah Soleh. Akan munafik apabila Bayu mengatakan tidak butuh uang tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini Bayu menerima uang dari pria itu. Pria itu tersenyum, ketika Bayu mau menerima uang itu, kemudian dia berkata, "Mas, kamu ingin dengar ceritaku apa tidak? Bagaimana cara aku bisa hilang dari kemiskinan?" Kata pria itu sambil menunggu jawaban dari Bayu. Setelah mendengar ucapan pria itu, Bayu termenung, lalu mengangguk seraya berkata, "Boleh mas." Setelah pria itu mendengar jawaban Bayu, pria itu mengajak Bayu ke sebuah batu yang berada di pinggir kali, yang tidak jauh dari tempatnya mereka. Setelah sampai, mereka duduk berdua di atas batu yang lumayan cukup besar dan mulai mengobrol. "Sebelumnya, namaku Vino Mas, dari Kediri," ucap Vino sambil menanyakan siapa nama orang yang ada di hadapannya ini. "Namaku Bayu Mas, dari Malang," ucap Bayu. "Gini Mas Bayu, pas tadi saya ketemu sama Mas Bayu, saya ini langsung teringat akan beberapa tahun silam. Kala itu, saya benar-benar miskin, banyak yang menghina, dan tidak punya apa-apa. Bahkan mertua saya sendiri sampai menghina saya di depan umum." Bayu mengangguk sambil menyimak perkataan Vino. "Dulu, pada saat itu, Mas, saya juga bingung kayak Mas sekarang. Terus saya nyari beberapa orang pintar di daerah Rancamanyar, sama dukun sana, saya disuruh kemari," kata Vino. "Pas zaman itu Mas, aku benar-benar gak punya duit, aku kesini tidak naik bis atau mobil Mas. Aku kesini naik truk sapi Mas, bareng sama kotoran sapi, sampai ditendangi kaki sapi juga. Pokoknya aku sengsara Mas," kata Vino sambil wajahnya terlihat kecut. "Tapi prinsip aku tidak akan menyerah. Pada waktu itu, tekadku sudah bulat.
bahwa aku harus bisa sampai ke tempat ini, bagaimanapun caranya, supaya hidup aku bisa berubah. Aku sudah kesal melarat Mas, aku sudah kesal dihina. Pokoknya, aku kesini harus jadi orang sukses, karena itu prinsipku, ucap Vino sambil berapi-api. Singkat cerita, akhirnya aku bisa sampai di sini di tempat ini Mas. Ucap Vino sambil melanjutkan ceritanya lagi. Memang, cerita Vino dapat mendorong Bayu. Awalnya, sorotan mata Bayu sama sekali tidak menunjukkan gairah hidup apapun. Tapi, setelah Vino menceritakan bagaimana caranya dia mendapatkan uang, mobil, rumah, dan harga diri yang telah lama hilang dari diri Vino, Bayu menjadi sangat tertarik. Mungkin ini yang harus aku lakukan, aku harus mendapatkan semua itu. Batin Bayu dengan sangat bersemangat. Bahkan saking bersemangatnya, Bayu sampai mengepalkan tangannya. Yah, pokoknya begitulah kisahku Mas. Aku benar-benar dari keadaan terhina. Terus terang, aku bisa membalaskan sama orang-orang yang telah menghina aku dulu. Kata Vino sambil mengakhiri ceritanya. Bayu hanya mangguk-mangguk mendengarkan cerita dari Vino itu. Suka tidak suka, ini jalan yang harus aku tempuh. Ucap Bayu dalam hatinya seakan sudah bulat tekadnya. Hidup itu hanya sekali Mas, jangan sampai gagal. Apa yang mau kamu ambil, ambil saja. Buktikan kepada orang-orang yang telah menghina Mas, bahwa Mas Bayu bisa lebih sukses dan lebih hebat. Imbuh Vino, iya Mas, terima kasih atas semua sarannya, ucap Bayu sambil tersenyum gembira. Lalu Vino tertawa sambil berucap, santai Mas, ceritaku tidak begitu penting, yang lebih penting kamu harus bangkit. Bayu menghela napas sambil memandang ke atas langit, sebenarnya saya ini punya permasalahan seperti Mas Vino, ucap Bayu. Bayu mencoba menceritakan secara singkat tentang kisah kalahnya di meja judi, menggadaikan rumah, hingga istri dan anaknya hampir terlantar sekarang. Kemudian Bayu juga menceritakan, bagaimana dia bisa ditipu yang menjadikannya kalah di meja judi tersebut. Aku juga berniat ingin membalas perlakuan mereka semua terhadapku Mas. Ucap Bayu kepada Vino. Nah makanya itu Mas, kamu sudah tahu ditipu, kamu harus balas, kamu jangan sampai diinjak-injak lagi sama mereka, ucap Vino sambil menepuk pundaknya Bayu. Kemudian dengan perlahan, Bayu mulai menceritakan kisahnya bertemu dengan penunggu Sungai Kalimadas, yaitu Nyai Laraswati yang ingin menjadikan dirinya sebagai suaminya. Pada kali ini Vino benar-benar terkejut bukan main. Maaf Mas, apa saya tidak salah dengar? Kalau begitu, sekarang Mas sudah mendapatkan petunjuk. Itu menunjukkan, jalan kamu ini sudah jelas. Apa Mas tidak ingin menendang orang-orang yang telah menipu Mas? Ucap Vino. Iya Mas, saya ingin sekali menendang mereka semua yang telah menipu saya, jawab Bayu. Nah makanya Mas, kamu jangan sia-siakan kesempatan yang jarang orang dapat Mas, kamu ini adalah orang yang terpilih. Setahu saya, orang-orang yang ditemui itu hanyalah buat orang-orang khusus saja, yang artinya, Mas Bayu ini adalah orang spesial. Kenapa harus banyak berpikir lagi? Ucap Vino menyemangatinya. Tapi Mas, sebelum Bayu bisa memotong perkataan Vino, Vino terlebih dulu berkata, Mas, kamu ingin kaya apa tidak? Kamu ingin merubah nasib apa tidak? Apa kamu tidak kasihan sama istri dan anakmu di rumah? Ungkap Vino sambil memandang Bayu. Saranku, kamu ambil saja. Apa kamu takut dengan syarat-syaratnya? Aku sudah tahu, kata Vino. Dulu, aku kira syarat-syaratnya berat, tapi ternyata itu mudah Mas. Kamu bisa kok menuhin syarat-syaratnya, apalagi kamu ini orang pilihan, ucap Vino. Bayu benar-benar terpengaruh dengan apa yang dikatakan Vino. Dia seharusnya tidak terlalu memikirkan syarat-syarat pesugihan ini, mungkin syarat pesugihan ini mudah, karena dia adalah orang pilihan.
Yang seharusnya Bayu pikirkan adalah bagaimana cara membalaskan dendam dan berusaha untuk menjadi kaya agar anak dan istrinya tidak sengsara lagi. Terima kasih ya Mas, ucap Bayu dengan tulus. Bersambung.